Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Made Prabhupada. Saya akan menjelaskan mengenai FP Growth. Saya akan menjelaskannya sambil memperlihatkan PPT yang saya buat. Oke. Jadi FP Growth itu sebenarnya frequent pattern growth itu salah satu algoritma yang digunakan untuk nemuin item set mana yang suka muncul bersamaan di dalam sebuah dataset. Nah, si FP growth ini dia tuh selalu bukan selalu berkaitan, dia tuh pasti berkaitan dengan create association rules. Nanti kita lihat di selanjutnya ya, kenapa bisa berkaitan. Terus si FP growth ini juga sangat efisien untuk nanganin data dengan volume yang besar dan merupakan alternatif yang lebih cepat dibandingkan algoritma a priori dan dalam menemukan frequent item set nih. Saya punya buktinya ini, saya nulis kayak gini. Terus tujuannya itu yang pertama menemukan frequent item set yang tadi yang saya bilang, menemukan item set mana sih yang sering muncul. Terus analisis asosiasi dan efisiensi dalam penanganan data-data yang jumlahnya besar. Mungkin yang maksudnya itu ada 300 baris atau 200 baris gitu atau 3.000 baris bahkan gitu. Ini bisa digunakan FV Growth ini. Untuk implementasi mungkin saya akan langsung implementasi aja. Sorry, bentar. Hmm, saya bakal share screen. Nah, Rapid Manner. Sip. Dari berarti oh, oke. Ini share screen benar kan? Sebentar. Hmm, Oke. Yang pertama itu ini saya punya data nih, saya bikin sendiri. Datanya tuh kayak data-data seperti ini. Nah, sorry, sorry, sorry. Datanya tuh kayak gini. Eh, dia punya rumah di Bandung, ukuran rumahnya itu misalnya 8 kali 32 dan jenisnya itu rumah. Jadi ada dua jenis itu, rumah dan ruko dan dia tuh belinya secara kredit atau cash. Kalau kredit itu berapa bulan dan tipenya itu SHM atau SKGR gitu seperti itu. Cuman segini saja datanya, cuma 15 berarti. Langsung yang pertama itu kita menggunakan nominal to be nominal. Nih, kita hubungkan. Terus yang kedua kita pakai si robotnya ini, si FB Growth. Si FB Growth ini sambung ke sini dan ini kalau dia FP growth doang itu dia akan berjalannya bakal seperti ini. Nah, bagian saya kan FP growth, dia tuh bakal berjalannya seperti itu, kayak seperti tidak ada hasilnya gitu. Makanya harus digunakan si create association rules ini. Jujur saya belum begitu paham kenapa create association rules dan FP growth ini harus disatukan. Cuman selama yang saya coba, kalau FP growth doang itu, robot FP growth doang itu, dia seperti tidak ada hasilnya gitu. Nih, ini ketika ini kita hubung-hubungkan, lalu tinggal kita start. Ini tuh gimana sih cara analisisnya? Jadi cara analisis datanya itu seperti ini. Kita lihat di sini nih. Kalau nih ibarat kalau ini rumah, rumah itu udah pasti SHM. Dan kalau ini SHM, SHM itu adalah pasti rumah gitu. Dan kalau 20 buat bulan dan 12 bulan itu adalah kredit. Kita contoh yang lain nih. Misalnya data yang sering muncul itu misalnya ini nih. Nah ini. Kalau rumah itu suratnya SHM, dia udah pasti kredit. Dan kredit itu masuknya ke 24 bulan atau 12 bulan. Dan tipenya sudah pasti rumah. Seperti itu. Itu yang suka muncul misalnya. Atau yang di atas itu yang suka muncul. Kalau dia rumah yang dicicil 24 bulan dan 12 bulan, itu sudah pasti eh, suratnya itu SHM gitu. Dan kalau suratnya SHM yang dicicil 24 bulan dan 12 bulan itu sudah pasti jadi si rumah bukan ruko gitu contohnya. Kan kalau misalnya dari data yang kita lihat itu sorry, kita copy paste, hubungkan.
kebandingan ya. Nah, ini misalnya eh, mana ya tadi? Kalau misalnya dia rumah dengan ukuran 8 kali 32 meter, 8 kali 32 meter kuadrat atau 10 kali 30 meter kuadrat, itu sudah pasti lokasinya di Bandung atau Sumedang, seperti itu. Dan ini tuh yang banyak munculnya ini nih. Kalau 0,571% itu artinya 50%-nya ada yang paling muncul itu, sering muncul itu rumah dengan jenis suratnya SHM. Yang kedua paling sering muncul itu banyak 2% itu tadi, hmm, nah ini. Kalau dia 24 bulan dan 12 bulan itu artinya kredit. Gitu. So, sih pasti paling segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai FP Growth ini. Setelah ini saya akan mengumpulkan teksnya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.